Selamat datang di SD Negeri 15 Kota Pekanbaru. Asri, bersih, dan rimbun. Itulah potret SD Negeri 15 Kota Pekanbaru. Berpadu dengan satu sekolah dasar lainnya, SD Negeri 15 Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Cut Nyadin, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, tidak terlalu sulit ditemui. Lokasinya strategis dan berada di jantung kota. Hanya berjarak 150 km dari kantor Gubernur Riau atau 100 meter dari Pustakaan Nasional Suman HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Madona. Saya mengajar di SD Negeri 15 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka mengikuti HGN atau Hari Guru Nasional tahun 2023. Kondisi di kelas saya saat ini dihadapkan pada keberagaman kebutuhan belajar murid. Pembelajaran terasa membosankan karena ada ketidakseimbangan dalam proses pembelajaran. Maka, menjadi tanggung jawab saya sebagai guru untuk menyajikan pembelajaran dengan menyesuaikan kesiapan, minat dan bakat, serta karakteristik belajar murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isa, Fatimah. Baik anak ibu, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita kesepakatan kelas dulu ya. Berdoa, budaya 5S, senyum, salam, sapa. Tepat waktu, ada lagi nak kita tambah? Sepakat ini? Oke. Tangan ke atas, menggapai minat. Tangan ke samping, goyang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Belajar kita kemarin? Ya, belajar kita kemarin tentang ciri khusus hewan. Ciri khusus hewan. Siapa yang masih ingat hewan apa saja? Monster. Iya. Ayo ibu, sekarang kita mempelajari kemarin tentang ciri khusus hewan. Sekarang ciri khusus tumbuh-tumbuhan. Siapa yang tahu ini? Apa ini? Kemudian tampilkan info positif. Nah, ini adalah bunga. Nah, ini bunga apa? Beberapa tumbuhan akan kamu identifikasi, mencari ciri khususnya. Ya, ada beberapa tumbuhan yang kamu pilih nanti. Jadi setiap kelompok memilih dua tanaman, dua tumbuhan. Kemudian kamu identifikasi menggunakan Google Search. Ya, ada yang mau laptop juga ya, boleh. Anak ibu, banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk mencari ciri khusus tumbuhan ini. Misalnya dari buku juga ada ya. Boleh kamu lihat dari buku yang buku paket yang sudah disediakan. Boleh kamu menggunakan HP, mencari Google. Kemudian juga boleh mencarinya menggunakan laptop. Semangat anak ibu? Semangat! Sekarang anak ibu coba buka smartphone-nya, ya. Silakan kamu cari ciri khusus tumbuhan yang kamu pilih, ya, saling berkolaborasi. Boleh yang tidak bawa smartphone, boleh kamu gunakan buku paket ya. Boleh, silakan anak ibu. Sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, jauh sebelumnya saya sudah memetakan murid yang saya ajar dalam beberapa pemetaan, yaitu berdasarkan minat, kesiapan belajar murid, dan juga profil belajar mereka.
Pemetaan yang saya lakukan melalui asesmen diagnostik awal. Dari kegiatan inilah, saya dapat merangkai alur pembelajaran yang tepat untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid dapat saya terapkan di kelas. Pengelolaan program yang berdampak pada murid menggunakan Google Search dan Quizzes Paper Mode saya berikan karena pembelajaran berpihak pada murid, salah satunya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dampak dari pandemi masih mengakibatkan sebagian besar murid-murid kecanduan game online yang berakibat kurangnya minat belajar. Kemudian, sebagian murid merasa jenuh dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, dan murid menggunakan gadget untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Tantangan yang saya hadapi dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, adanya larangan murid-murid membawa smartphone ke sekolah menjadikan saya kesulitan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, dengan adanya komunikasi yang baik dengan pihak sekolah dan wali murid, semua dapat diatasi. Bahkan sebagian besar wali murid mendukung program yang saya laksanakan. Yang kedua, tantangan yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi untuk materi ini adalah pemilihan strategi diferensiasi yang tepat bagi peserta didik. Implementasi dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini tidaklah mudah, karena guru harus mampu menyiapkan beragam materi pembelajaran sekaligus instrumen penilaiannya. Kemudian, saya memberikan post-test atau asesmen formatif untuk murid-murid saya dengan tujuan mendapatkan umpan balik dan mengetahui perkembangan mereka dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Yang keempat, memancarkan panas. Tumbuhan yang kedua ialah bakau. Kelopaknya berbentuk tabung. Yang ketiga, permukaan daunnya licin. Yang keempat, pangkal sampai daun. Kesimpulan dari pembelajaran IPA tersebut adalah makhluk hidup memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri dari bangsa dan untuk melindungi. Iya, bagus. Oke, terima kasih Pak Indah. Daunnya lebar dan tipis sebagai cara adaptasi. Bentuk daun yang tipis ini dimaksudkan untuk dapat menyerap energi matahari sebanyak-banyaknya untuk proses fotosintesis dan mempercepat penguapan. Ibu, kita lanjutkan ke kuis ya. Setelah kamu mencari di Google Search, kamu Ibu ajak untuk bermain game. Ini namanya permainan Quizzes dengan Paper Mode ya. Siap? Oleh sebab itu, pada pembelajaran diferensiasi materi ciri khusus tumbuhan, saya memanfaatkan aplikasi Google Search dan Quizzes Paper Mode agar murid-murid dapat menemukan sendiri ciri khusus tumbuhan yang disukainya dengan cara berkolaborasi bersama teman-teman sekelompok. Dengan demikian, pembelajaran berpusat pada murid dapat diterapkan. Mereka merasa bahagia dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan akhir adalah melakukan refleksi pembelajaran. Hal ini bertujuan agar murid dapat mengungkapkan pendapat dan aspirasi pada proses pembelajaran yang telah selesai dan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, murid-murid dapat menyampaikan harapannya terhadap pembelajaran yang akan dijalaninya. Baiklah Anak Ibu, hari ini selesai pembelajaran kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali belajar dengan Bu Amelia. Pembelajaran menggunakan aplikasi ini membuat saya semakin mengerti dan mudah dalam mempelajari pelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Hasanul Farid. Saya adalah murid dari Ibu Amelia Madonna. Saya senang sekali belajar dengan Ibu Amelia karena saat kami belajar banyak yang kami dapatkan dari Ibu Amelia. Kami juga belajar dengan aplikasi seperti Kahoot, Quizzes, dan lainnya. Pelajaran menjadi asik dan menyenangkan.